Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari kelompok Laravel. Di sini saya akan menjelaskan tentang minat dan bakat saya. Mungkin untuk bakat saya masih belum memiliki bakat di bidang IT, karena saya tidak pernah belajar tentang IT sebelumnya. Tetapi, saya di sini akan berusaha meningkatkan dan berusaha belajar lagi. Dan minat saya yaitu terdapat pada web developer. Web developer yaitu perancang, pendesain, dan pengembang atau pemodifikasi web. Di sini saya mempunyai video tentang web developer. Halo, apakah kamu ingin jadi web developer? Ini ada hal yang harus kamu pelajari jika kamu ingin jadi web developer. Tahukah kamu apa itu web developer? Web developer adalah suatu bidang dalam dunia IT yang bertujuan membuat sebuah aplikasi berbasis web, yang mana nantinya aplikasi yang dibuat ini mampu diakses oleh semua orang. Sebagai contoh, hasil karya dari web developer adalah website pendidikan, website berita, sistem informasi akademik, e-learning, e-commerce, dan banyak lagi. Tugas dari web developer adalah membuat dan mengelola sebuah web dan juga melakukan pemeliharaan terhadap web tersebut dan juga melakukan pengembangan sesuai yang dibutuhkan. Namun, fokus utamanya adalah menciptakan sebuah aplikasi berbasis web. Apabila kamu ingin menjadi seorang web developer, lalu apa aja nih yang harus kamu pelajari? Berikut adalah hal yang harus kamu kuasai. Sebelum saya melanjutkan, pastikan kamu sudah subscribe channel ini agar kamu bisa melihat video seperti ini selanjutnya. Yang pertama, menguasai HTML, CSS, dan JavaScript. Hypertext Markup Language atau dikenal dengan HTML merupakan bahasa skrip yang fungsinya adalah membangun atau menyusun struktur dalam sebuah website. HTML sering digunakan dalam front-end. Cascading Style Sheets atau bisa dikenal dengan CSS merupakan pelengkap dari HTML. CSS ini bertujuan untuk mempercantik halaman web sehingga terlihat lebih menarik. Dengan adanya CSS, maka tampilan web akan lebih sempurna. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang harus dikuasai oleh semua web developer. Karena JavaScript bertujuan membuat sebuah website menjadi lebih hidup dan berfungsi. Jadi, dengan menguasai HTML, CSS, dan JavaScript, maka kamu sudah bisa membangun sebuah website dengan baik dan menarik. Yang kedua, menguasai PHP dan MySQL. PHP merupakan bahasa pemrograman yang mampu menghubungkan antara sebuah website dan database. PHP sering dikali digunakan dalam backend. Sebagai contoh, saat hendak membuat form login pada halaman web, untuk mengisi data di form login, lalu menyimpannya. Disitulah terjadi proses menyimpan data ke database. Struktur Query Language atau dikenal dengan SQL adalah sekumpulan perintah khusus yang berfungsi untuk mengakses data dalam sebuah database relasional. Dalam urusan menyimpan data, maka SQL merupakan teknologi yang bisa diandalkan. Dalam database SQL digunakan untuk mampu memfilter, menambahkan, menghapus, atau bahkan menggabungkan informasi. Sebenarnya ada banyak alternatif selain PHP dan MySQL. Namun, PHP dan MySQL adalah salah satu yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, yang ketiga, menguasai framework. Pernah mendengar apa itu framework? Kamu tidak perlu bingung. Framework adalah sebuah kerangka kerja yang berfungsi untuk mempermudah para developer aplikasi dalam membuat dan mengembangkan aplikasi tersebut. Framework ini berisikan perintah dan fungsi dasar yang umum digunakan untuk bisa membangun sebuah aplikasi, sehingga aplikasi tersebut dapat dibuat dengan cepat dan rapi, sehingga terlihat menarik. Dalam dunia programming, istilah dari framework itu sendiri bukan hal yang baru, karena saat ini sudah banyak orang yang menggunakannya untuk membuat aplikasi berbasis web maupun aplikasi desktop. Framework ini diibaratkan sebagai komponen-komponen pada program yang bisa kita pakai kapan saja. Contoh framework berbasis web terdiri dari Laravel, Git,
Igniter, dan lainnya. Framework ini disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang kamu pakai. Dengan adanya framework, maka kamu tidak perlu membuat aplikasi dari awal. Kelebihan dari framework adalah mempunyai beberapa kumpulan library yang mencakup fungsi dasar. Adanya fungsi-fungsi itulah yang buat kamu bisa membuat website dengan mudah dan cepat. Baik, sekian untuk video kali ini. Apa aja yang udah kamu kuasai? Atau ada yang ingin kamu kuasai? Komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Dadah! Cara saya untuk meningkatkan informatika juara yaitu dengan belajar dan lebih menguasai bahasa pemrograman, mengikuti banyak lomba. Meskipun saya gagal atau tidak juara, tidak masalah. Saya akan terus mencoba sampai saya menjadi yang terbaik. Yang kedua yaitu dengan mengikuti training tentang IT dengan tujuan menambah wawasan dan pengalaman lagi. Yang ketiga yaitu dengan menambah relasi agar saya dapat belajar bersama dan mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Juga banyak terinspirasi dan termotivasi dari pemateri tentang informatika juara yaitu Kak Walid yang sudah pernah mewakili Indonesia di lomba internasional yaitu di Rusia dan di Amerika Serikat. Dengan itu, saya akan lebih semangat dan lebih meningkatkan belajar saya lagi agar saya dapat berprestasi dimanapun saja. Saya juga selalu mengingat pesan beliau bahwa perjalanan sejauh 1000 km diawali oleh sebuah langkah kecil. Jadi berhentilah bermimpi dan mulailah melangkah mulai sekarang. Karena untuk berhasil dalam hidup kita membutuhkan dua hal, yaitu ketidaktahuan dan kepercayaan diri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.